ketentuannya rapot itu tinggal dicek, di-insert dulu tujuan, lalu ditandain mana tujuan yang tercapai, mana yang belum. Nah, kalau ini secara pengerjaan mudah karena tinggal ngopiin tujuan ke dalam, apalagi kalau pakai aplikasi ya, pakai rapot, tinggal copy tujuan, lalu diceklist mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Tinggal diceklist isi A ini tujuannya tercapai semua, berarti tinggal checklist sudah. Nah, kalau dari ini sebenarnya pada segi pengerjaan paling mudah. Tapi memang yang akan dilaporkan ke siswa mungkin akan agak panjang karena semua tujuan dikopikan. Lalu ada cara yang ketiga, yaitu mendeskripsikannya itu diambil dari poin-poin penting. Nah, misalkan gini ya, mendeskripsikan poin-poin pentingnya dari poin-poin penting yang diberikan. Misalkan di semester 1 ini kalau IPA ya, di semester 1 tuh dia belajar tujuannya itu terkait dengan dari tujuan itu poin pentingnya itu terkait cuaca di sekitar, hari bulan, konsep waktu, membedakan siang dan bulan. Sehingga di sini tinggal disebutkan mana yang sudah tercapai, mana belum. Jadi menunjukkan penguasaan mengenai kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Perlu pengembangan oleh konsep waktu jam. Atau di matematika di semester 1 ada 4 materi utama. Misalkan bilangan, aljabar gitu ya. Bilangan bulat, bilangan rasional, struktur aljabar, geometri, misalkan volume bangun ruang. Nah, kalimat kuncinya aja yang dipegang. Misalkan siswa tersebut di semester 1 sudah menunjukkan pemahaman yang baik terkait dengan bilangan bulat, bilangan rasional, volume bangun ruang. Lalu yang belum tercapainya misalkan aljabar, siswa tersebut perlu ditingkatkan terkait dengan aljabar. Nah, Ibu Bapak, yang ketiga ini memang kita harus membedakan mana poin-poin pentingnya. Nah, dari segi penyajian kepada orang tua ini paling simpel memang. Tapi dia harus mengidentifikasi, mengelompokkan materi mana yang penting. Nah, 3 cara inilah yang nantinya akan keluar di dalam lapornya, di dalam deskripsinya. Sehingga memang tantangannya adalah bagaimana mendeskripsikan terkait dengan siswa yang diperoleh siswa. Untuk membantu para guru, kita sudah melaunching terkait dengan aplikasi e-rapor di minggu lalu ya. Untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan sudah kita launching. Yang belum memang untuk PAUD. Untuk PAUD belum e-rapornya. Karena untuk PAUD itu tidak ada kuantitatif, adanya kualitatif ya deskripsi. Nah, saat ini untuk mendeskripsikannya tadi dengan 3 cara tadi. Informasi yang perlu tersampaikan itu adalah apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Kalau sudah tercapai semua berarti kan tidak perlu ada informasi yang belum tercapai. Melalui e-raport atau Bapak mau pakai Excel, mau pakai apapun silahkan. Melalui aplikasi yang sudah launching kemarin itu adalah yang perlu dilakukan oleh Ibu Bapak adalah dengan cara input tujuan dulu. Ini sebenarnya pendekatan awalnya dengan strategi yang kedua, menggunakan tujuan, tapi dibuka opsi itu bisa diedit dengan strategi 1 atau strategi 3. Jadi langkah yang pertama dilakukan pada saat nantinya e-raport itu adalah input tujuannya, input nilainya jelas ya, input nilai yang diinput dalam nilai raport itu nilai akhir, tinggal input nilainya. Lalu deskripsinya, deskripsi cara input deskripsinya itu adalah dengan input tujuan. Misalkan semester 1 ada 5 tujuan pembelajaran, tinggal di copy, insert, masukkan ke dalam e-raport 5 tujuan pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana siswa nanti mulai muncul, tinggal dicek misalkan si A dari 5 tujuan tercapai semua, berarti dichecklistin ke 5 tujuannya oke. Kalau dari 5 itu misalkan 3 tercapai, 2 belum, berarti 3 dichecklistin, 2 tidak. Nah, nanti akan keluar tuh. Keluar utama awalnya, kalau e-raport itu adalah deskripsi opsi 2, mendeskripsikan dari tujuannya. Deskripsi dari tujuan tadi terdeskripsikan, tapi itu memang agak panjang. Nah, itu selanjutnya sebelum dipinalkan masih memungkinkan oleh Ibu Bapak diedit. Misalkan, ini terlalu panjang. Akhirnya saya ambil poin-poin penting saja. Di-delete kalimat-kalimat yang tidak terlalu penting sehingga poinnya dari 5 tujuan yang terlalu panjang itu misalkan hanya ternyata 5 poin tujuan itu yang pertama terkait bilangan bulat, kedua bilangan rasional, 3 struktur aljabar, 4 volume bangun ruang, 5 misalkan terkait dengan rata-rata. Nah, poin pentingnya itu aja boleh nanti diedit gitu. Jadi setelah keluar tujuan itu boleh langsung Bapak klik ke akhir sehingga terdeskripsikan tujuan seluruh tadi. Boleh oleh Bapak tuh nanti dari 5 tujuan itu ternyata diambil poin-poin pentingnya karena biar tidak terlalu panjang misalkan diambil poin.
tidak di kalimat utuhnya. Boleh juga Ibu Bapak nanti diganti seluruhnya pakai ambil dari narasi dari capaian pembelajaran di editnya gitu. Dimungkinkan. Itu yang ini ya, bantuan aplikasi yang dirapatkan. Jadi untuk aplikasi rapat itu nanti yang tersaji itu memang kita nanti tinggal nantul nilai akhir lalu deskripsinya. Nah, cara mendeskripsikannya itu dengan 3 alternatif tadi. Silahkan ambil beberapa narasi dari capaian pembelajaran sebagai narasi capaian pembelajaran. Silahkan tinggal copy langsung dari tujuan. Silahkan boleh Ibu Bapak diambil poin-poin penting. Jadi dengan bantuan aplikasi Rapot itu sebenarnya yang paling memang dari segi pekerjaan paling mudah. Tinggal copy tujuan, checklistin anak apa yang sudah tercapai. Langsung otomatis keluar deskripsinya. Itu yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi copy tujuan, lalu nanti keluar deskripsinya. Itu yang paling mudah. Nah, kalau Bapak kalau ingin tantangannya, karena kalau tujuannya agak banyak, deskripsinya akan panjang. Tapi itu juga mungkin bagi orang tua, bagi siswa akan memberikan informasi yang cukup utuh bagi siswa tersebut. Tapi mungkin laporan belajarnya akan cukup banyak gitu untuk laporan hasil belajarnya. Nah, kalau memang Ibu Bapak tidak perlu terlalu banyak, nah itu memang silahkan Ibu Bapak dipersilahkan diedit kembali. Deskripsi itu mana poin-poin penting boleh diambil dari capaian pembelajaran boleh. Jadi itu yang terkait raport. Jadi kalau Ibu Bapak lihat ya di dalam raport, dalam panduan penilaian ini, dalam raportnya, satu di dalam penilaiannya ada beberapa yang kita hilangkan. Kalau sebelumnya di K13, rapor itu dipilah antara pengetahuan, nilai keterampilan. Kalau deskripsi kan sebelumnya pun ada ya. Ada sekarang sudah tidak dipilah nilai pengetahuan, tidak dipilah nilai keterampilan. Yang kedua, sudah tidak ada kolom lagi predikat. Yang ketiga, sudah tidak ada lagi kolom KKM. Jadi informasinya ini aja. Apa mata pelajarannya, nilainya berapa, deskripsinya. Nah, deskripsinya dengan cara 3 alternatif tadi. Nah, itu untuk penyajiannya. Jadi dibantu e-rapotnya pun kita di dalam e-rapot itu kalau sebelumnya proses dimasukkan harus ada nilai ini, ada hariannya, ada tengah semesternya, ada akhir semesternya, lalu cara ininya ya deskripsi dan lain-lain. Kalau sekarang itu pokoknya silahkan Ibu Bapak tuangkan nilai akhirnya berapa untuk aplikasi itu. Nilai akhirnya berapa, lalu deskripsinya. Deskripsinya pun tadi ya tinggal hanya input tujuan. Yang paling mudah memang kita fasilitasi menginput tujuan. Ya udah setelah itu input nilai, input tujuan. Lalu siswa tersebut tinggal di checklist mana tujuan yang tercapai, mana yang belum. Itu aja yang perlu dilakukan yang nanti untuk raport itu. Karena kami ingin lebih memudahkan juga Ibu Bapak menyederhanakan apa yang dilakukan nanti tidak terlalu bebani pada saat Ibu Bapak melakukan melalui aplikasi raport. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi. Jadi untuk sebelum ini mungkin saya izin juga ada laporan belajar PAUD ya Bapak yang sudah kami sudah menyusunnya untuk panduan laporan belajar PAUD. Nah ini tinggal sedang ada beberapa koreksi, sedang kembali lagi ke setter sehingga nanti untuk di PAUD juga bagaimana pengembangannya itu bisa lebih membantu Ibu Bapak dalam prosesnya. Nah ini izin saya tampilkan dulu mungkin ya sekilas ya Bapak. Jadi untuk PAUD memang kalau untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB tadi proses tadi yang dapat dilalui. Kalau untuk PAUD memang kita mengeluarkan panduan laporan hasil belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini memang tersendiri pelaporannya. Karena di sini kalau untuk pelaporan PAUD itu informasinya itu lebih ke naratif nantinya. Nah di sini kita diberikan beberapa bantuan bagaimana menuangkannya karena ini sebagai refleksi juga buat orang tua. Nah ini ini kan ada bagaimana dibantu mendeskripsikannya apa yang perlu termuatnya. Nah e-rapotnya memang belum dikembangkan untuk di PAUD ini ya, panduannya pun baru akan diterbitkan nantinya, baru akan diterbitkan kemungkinan minggu lalu ya, semoga minggu depan ya akan kita terbitkan untuk di PAUD ini. Nah ini kita di dalam hasil belajar PAUD itu lebih kebanyaknya adalah naratif, jadi tidak dikuantifikasi kalau untuk PAUD ya. Nah dideskripsikan itu adalah berdasarkan elemen, ada 3 elemen yang akan dideskripsikan di dalam laporan belajar PAUD.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin silahkan jika nanti akan coba berdiskusi terkait laporan belajar. Jadi sebenarnya kita ingin lebih menyederhanakan administrasinya, menyederhanakan langkah-langkahnya. Jadi kenapa sampai ke rapotnya? Kalau sebelumnya harus ada ulangan harian berapa kali, harus ada tengah semester, akhir. Kalau sekarang nilai akhir saja. Karena bisa jadi ada satuan pendidikan sesuai mungkin minggu lalu dibahas bagaimana proses asesmen itu. Ya kalau sekolahnya tidak ada UTS, tidak ada UAS itu nggak masalah. Yang penting sekolah itu melakukan asesmennya. Bisa jadi ada sekolah yang tidak melakukan UTS, bisa jadi ada sekolah yang tidak melakukan UAS, gitu ya. Yang penting asesmennya. Bisa jadi asesmennya itu tidak mesti dalam bentuk tertulis. Bisa jadi asesmennya itu adalah bentuk praktek, bisa jadi dalam portofolio atau bentuk-bentuk lainnya. Itulah yang ingin kita lebih sederhanakan. Lalu kalau ada sekolah kami tetap kok ingin melakukan UTS, UAS, ya silahkan juga, itu keputusan sekolah. Tapi ada sekolah lain yang tidak melakukan UTS, tidak melakukan UAS juga, karena dia sudah melakukan asesmennya. Di pertahapan asesmennya sudah dia peroleh, jadi saya tidak perlu dilakukan lagi UTS, UAS. Itu yang mungkin kami tengah. Dan juga jangan sampai, ulangan itu, asesmen itu harus tertulis. Bisa jadi tidak ada tertulis, karena mungkin kompetensinya nggak cocok. Misalkan beberapa mapel olahraga, mungkin kompetensinya tidak ada yang cocok dengan tertulis, sehingga dia tidak melakukan tes tertulis, misalkan di seni, di olahraga gitu. Itu yang lebih difleksibelkan. Lalu kalau ada kami mau seperti saat ini juga melakukannya, tetap ada itu SOAS, ya silahkan, itu pun nggak dilarang. Tapi jangan dipaksa yang lain harus mengikuti pola yang sama gitu, diseragamkan sama cara penilaian. Nah itu saja ya, sehingga kita pun nanti dalam tagihannya, kenapa akhirnya akhir? Karena kita tidak ingin menyeragamkan prosesnya. Proses itu silahkan dilakukan sekolah. Proses apa yang dilakukan? Kita yang perlu butuhkan itu nilai akhirnya saja nanti. Silahkan proses dilakukan sekolah bervariasi. Kita atur seragamkan akan menuntut semua sekolah melakukan hal yang sama. Misalkan rapotnya harus ada nilai ulangan harian, UTS, UAS gitu, akan cenderung melakukan orang-orang menguat karena untuk mengisi nilai rapot tersebut harus ada kan kegiatannya, maka dilakukan. Maka kita kenapa akhirnya nilai akhir? Dan ini juga ingin mengurangi supaya waktu porsi untuk mengisi aplikasi itu tidak terlalu banyak tersita, harus diisi banyak aplikasi dan merumitkan, harus ke sana kemari. Kalau ini kan tinggal input nilainya, input tujuannya, checklist apa yang sudah tercapai nanti keluar. Kalau ingin diedit tujuan silahkan edit poin-poin penting. Kalau enggak ya udah nanti keluar deskripsi mata pelajarannya apa, deskripsinya apa, itu yang akan nantinya keluar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pelaporan belajar, karena sebenarnya ingin justru semangat lebih memudahkan. Silahkan keputusannya. Mau yang simpel silahkan. Poin-poin penting. Mau yang cukup panjang silahkan dari tujuan. Mau dari capaian silahkan. Itulah keputusan ibu bapak yang dirasa cocok mau digunakan oleh bapak. Yang penting hasil rapor itu bermanfaat buat peserta didik dan mendapatkan informasi buat orang tua. Itu saja mungkin sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Herta. Baik, terima kasih Pak. Waduh, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Yogi, ini saya makin ingin belajar lebih banyak lagi nih. Karena kebetulan memang sih kalau didengar sepintas ya, itu memang gampang bagi yang mengerti, yang mudah-mudah mengerti teknologi. Tapi bagi kami nih, seperti tadi di sekolah, karena kami kebanyakan guru-guru tua nih Pak, jadi saya suruh operator supaya download dulu e-raport itu biar dipelajari secara manual oleh Bapak Ibu guru yang sudah lanjut usia seperti saya, seperti itu Pak ya. Jadi tadi intinya saya menangkap dari yang dipaparkan oleh Bapak Yogi, bahwasanya e-raport itu deskripsi dari CP yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah dan juga dari ATP sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Jadi artinya berarti sekolah yang satu bisa saja berbeda dengan sekolah yang lain ya. Baik, untuk kita bisa lebih tahu lebih dalam lagi nih, kami berikan waktu kepada panelis kita untuk bertanya langsung kepada Bapak Yogi. Kami persilahkan penanya pertama, panelis pertama Bapak Iwayan Wijanya. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat malam Bu Erta dan Pak Yogi. Apa kabar Pak Yogi? Ya. Baik Pak Wayan. Sehat Pak. Ya, syukur Pak. Maaf Pak, ini dari PAUD kita ya. Saya dari perwakilan PAUD.
Pak, Pak Yogi mendengar tadi bahwa panduan untuk raportnya sudah mau di launching itu Pak ya, ini ditunggu-tunggu banget sama teman-teman Pak. Nah ini saya juga mewakili teman-teman Pak, ada sedikit kegalauan kita di PAUD karena raport kita kan narasi ya Pak ya, dan juga di PAUD sekarang kita ada istilah penilaian formatif dan sumatif gitu Pak ya. Mungkin di jenjang-jenjang kakaknya gitu yang dipakai acuan untuk menulis raport kan penilaian sumatif ya Pak ya. Nah, sementara ini di jenjang PAUD kita terkadang kalau asesmen anak itu mungkin di penilaian formatif itu mereka kadang-kadang sudah menunjukkan pencapaian gitu, kayak pencapaian dari TP. Tapi terkadang justru ketika sumatif malah tidak muncul begitu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah hasil penilaian formatif ini juga boleh dipakai untuk narasi rapor, Pak? Ataukah mungkin saja gitu ya? Itu mungkin. Dan lagi satu Pak, kan TP kita yang ada di PAUD banyak banget nih Pak. Jadi enaknya berapa sih TP yang kita laporkan ke orang tua gitu kan? Rapor kita kan mesti sederhana dan informatif ya Pak ya, nggak terlalu banyak begitu. Enaknya berapa TP sih yang layaknya kita laporkan, dan mungkin cara memilihnya yang mana nih yang kita laporkan? Mungkin begitu ya Pak ya, yang ingin saya dapatkan penjelasan langsung dari Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Iya, makasih Pak Wayan. Jadi memang sebelum apakah boleh formatif, apakah sumatif saja. Nah ini memang perlu dikelirkan apa itu fungsi dari formatif, apa itu fungsi dari sumatif. Itu yang mungkin memang perlu dikelirkannya. Fungsi dari penilaian formatif itu adalah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sehingga buat refleksi bagi pendidik kira-kira apa yang perlu saya perbaiki. Jadi belajar itu kita ingin mengetahui apakah apa yang saya ajarkan bisa dipahami dengan baik oleh siswa, apakah yang saya belajarkan bisa dilakukan dengan baik oleh siswa, dipahami dengan baik siswa, belajar yang saya lakukan itu sudah efektif atau belum. Jadi fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran sebagai refleksi untuk memperbaiki proses belajarnya. Lalu ada yang sumatif. Kalau sumatif memang diniatkan untuk mengukur kemampuan anak. Jadi kalau yang tadi adalah sebagai refleksi, saya ingin tahu nih siswa itu sudah memahami apa yang saya tanyakan. Sehingga saya nanya nih kepada siswa. Sambil belajar sampai seperti ini pun saya sambil seperti ini, misalkan diskusi, menanyakan Bu Herta, apakah yang saya tadi jelaskan paham nggak gitu? Pak Wayan, apa yang tadi sudah saya jelaskan bisa jelaskan kembali nggak? Paham? Ini tidak lagi untuk mengukur, tapi ingin mengetahui apa yang sudah tadi dijelaskan itu dipahami, itu untuk formatif. Jadi dalam rangka refleksi memperbaiki proses belajarnya. Sedangkan sumatif itu berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa. Setelah belajar, setelah selesai, saya ingin ukur. Nih, Bu Herta bisa, Pak Wayan bisa. Saya niatkan untuk mengukur kemampuannya. Saya itu sudah ngajar, tapi mau diukurnya bukan ditujuan untuk memperbaiki refleksi saya, tapi untuk mengukur kemampuannya. Sehingga bisa jadi dalam pelaksanaan, mungkin contohnya seperti di SD dan jenjang lainnya ya, ada ulangan harian. Setelah berakhir, lalu diberikan soal, diberikan tes. Bisa jadi itu fungsinya sebagai formatif. Kalau difungsikan sebagai formatif, ulangan harian itu tujuannya bukan untuk diambil nilainya, tapi untuk mengetahui apakah siswa itu paham atau tidak. Sebagai refleksi bagi saya. Tapi bisa jadi ulangan harian itu saya fungsikan sebagai format sumatif untuk mengukur kemampuan anak. Jadi di sini dilihat fungsinya. Kalau ulangan harian, cekan harian, observasi ditujukan untuk mengukur kemampuan anak, itulah yang dinamakan sumatif. Kalau ditujukan harian tersebut difungsikan saya sebagai refleksi untuk mengecek apakah anak sudah bisa atau belum, itu formatif. Jadi ini dibedakan dulu nanti formatif dari sumatif. Sehingga bukan sekedar, oh ini ulangan harian itu formatif atau sumatif. Sekalian yang satu sumatif, yang satu formatif. Nah, padahal tanpa lihat maksud di mananya. Nah, yang kita tidak olah itu adalah kita niatkan untuk merefleksikan, lalu diolah. Tiba-tiba lagi saya bertanya gini, kita Bu Herta, Pak Wayan lagi bertanya begini, saya tanya kan, apakah sudah paham? Saya takutnya saya ngobrol terlalu cepat atau belum jelas gitu ya. Saya tanya kan, yang tadi saya jelaskan bisa paham dengan. Kan niat saya itu untuk mengetahui yang tadi itu sudah pada paham atau belum, bukan untuk mengukur. Nah kalau lagi nanya gitu lalu saya rata-rata kan nanti jadi nilai akhir,
Nah, nggak adil kan, anak orang lagi bertanya, belum paham, lagi proses, lalu diambil jadi rata-rata nantinya gitu ya, di nilai akhir. Bu Herta nilai jelek karena saya tanya nggak bisa. Padahal ini lagi proses belajar kan, lagi proses untuk refleksi. Nah itu yang pertama yang perlu di-clearkan, fungsi dari formatif dulu. Makanya dalam panduan, dalam standarnya, kita membedakan apa itu formatif, fungsi formatif, mata sumatif. Kalau formatif untuk merefleksikan dalam rangka memperbaiki. Jadi hasil dari refleksi, hasil dari evaluasi itu digunakan untuk memperbaiki proses belajarnya, untuk mengetahui kelemahan belajar siswanya. Nah, sehingga bisa jadi nanti ada ulangan harian, bisa jadi karena saya niatkan di harian itu untuk merefleksikan proses belajar saya tidak akan jadi input itu, tidak akan saya olah karena difungsikan untuk merefleksi. Tapi bisa jadi harian berfungsi sebagai sumatif. Untuk setelah harian ini saya mengecek kemampuan anak. Nah, itulah yang kita olah. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai nanti, harian itu tidak usah diolah. Nggak tepat juga. Lihat dulu harian itu berfungsinya sebagai apa. Nah, itulah yang kita jelaskan. Nah, dilihat dari fungsinya dahulu. Karena kalau langsung saklek formatif nggak diolah, sumatif diolah, karena ada yang menafsirkan sumatif itu ulangan di akhir semester gitu ya. Itu yang perlu kita luruskan. Sumatif itu bisa jadi setelah selesai berakhir itu sumatif juga. Setelah 2 tujuan berakhir, sumatif juga. Jadi sumatif itu bukan nanti di akhir. Jadi itu ya. Jadi ya harian anak itu apalagi di PAUD ya. Harian anak kan perkembangan anak dari observasi itu bisa jadi informasi. Bisa kita ukur gitu. Itu yang kita jelaskan juga nantinya ya. Jadi ada formatif, ada sumatif. Kenapa yang diolah sumatif? Karena sumatif itu memang ditujukan untuk mengukur kemampuan anak. Sedangkan sumatif ditujukan untuk memperbaiki proses ininya. Inilah akhirnya kita kenapa yang diolah itu memang diniatkan untuk memastikan ketercapaian. Nah, itu yang kita coba bantu jelaskan. Jadi gini ya, di dalam panduannya kita sebutkan asesmen formatif itu tujuannya memberikan informasi umpan balik bagi pendidik, memperbaiki proses belajar. Sehingga ibu apa yang paling tahu saya pada saat melakukan asesmen tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk sebagai refleksi, untuk memperbaiki proses belajar berarti masih formatif. Makanya kenapa saya nggak perlu diolah nantinya, karena tujuannya untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau tujuannya nantinya untuk mengukur ketercapaian tujuan, bisa jadi kan tidak sumatif, sekali lagi tidak mesti nanti nunggu di semester di akhir. Bisa jadi setelah 1 minggu, setelah 1 hari, setelah 1 tujuan ingin diukur kurun waktu tertentu. Nah, itulah kenapa yang kita jadi olah. Jadi nanti bisa jadi dari harian itu, apalagi di PAUD ya, perkembangan itu tidak ini. Lalu ada beberapa narasi itu setelah membedakan formatif sumatif ya. Ini berlaku juga untuk jenjang atasnya, SD, SMP, SMA. Jadi nanti jangan sampai dikotomi ini formatif dan sumatif. Lihat dulu, refleksi dulu tujuannya untuk apa. Kalau memang dari sejak awal tujuannya untuk memperbaiki, merefleksi ya tidak perlu diolah. Tapi kalau tujuannya di harian itu merupakan untuk mengukur tujuannya, ya berarti sumatif, ya silahkan diolah. Jadi harian bisa jadi berfungsi sebagai sumatif. Gitu ya. Tugas itu bisa jadi sebagai sumatif. Tugas harian, portofolio, tes, lisan, itu bisa jadi berfungsi sebagai sumatif karena kita ingin mengukur gitu. Nah, itu ya yang penting dulu untuk dibedakan formatif sumatif. Nah, ini pun di dalam panduannya memang lebih apalagi di PAUD ya. Di PAUD itu kita menekankan sekali. Asesmen sumatif bukan testing, tes lisan tulis itu merupakan teknik asesmen yang dapat dikembangkan pendidik ya. Tetapi bagi pendidik teknik asesmen yang digunakan ini lebih didorong nih di PAUD kita untuk di PAUD ya. Nah, kita lebih mendorongnya tesnya itu lebih observasi kinerja portofolio gitu ya. Teknik-tekniknya walaupun itu ada ya. Karena di PAUD itu kita lebih tidak ingin mengarahkan testing gitu. Jadi teknik tertulisnya, teknik tulisan, tes tertulis kurang disarankan di PAUD ini. Untuk kalau di SD SMP silakan. Tapi di PAUD kita lebih mendorongkan ini ya, lebih ke menggunakan observasi kinerja portofolio ya. Nah, teknik-teknik ini dijelaskan nanti secara lebih detail. Memang di PAUD, karena kan makanya kita sebut aspek ini pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak bersifat testing, lebih ke observasi. Nah, observasi kan itu kalau soal itu masa observasi dengan sumatif bukan? Nah, itu kan pasti dari harian kan? Observasi, portofolio, jurnal kan dari harian anak gitu. Itu yang nantinya akan diolah, lalu dideskripsikan. Itu ya, mungkin kawannya. Ya, mungkin lagi satu ya Pak Yogi yang tadi belum jawab itu mungkin berapa TP sih layaknya kita laporkan Pak? Iya. Iya, kalau saya sendiri sih mungkin ya sebenarnya bukan baku gitu ya. Sebaiknya dalam 1 tahun itu tidak lebih lah dari 10 tujuan biar tidak terlalu
banyak yang harus dikejar gitu. Dalam setahun itu 10 ya, mungkin dalam satu semester mungkin cukup 5 atau 6 gitu tujuan tercapai. Tujuan supaya apa? Supaya mendalam. Karena bayangkan gitu ya, apalagi di jenjang-jenjang atasnya, kalau sampai 20 berarti setiap tujuan harus diukur. Ya jangan-jangan setiap pertemuan di assessment, diukur gitu ya, tujuan terlalu banyak. Kalau saya sendiri ya mungkin cukuplah kurang lebih 10 ya. 10 itu dengan asumsi ya 1 bulan 1 tujuan gitu ya. Rata-rata sekitar segitu. Tapi ini sebagai saran saja, saran dari saya saja gitu ya, untuk mempertimbangkan gitu ya, biar tidak terlalu banyak juga yang akan, karena kan sejak prinsip penilaian itu adalah mengukur tujuan kan, asesmen itu mengukur tujuan. Kalau tujuannya terlalu banyak, nanti terlalu banyak yang akan diasesnya. Nah mungkin kalau 10 kan anggaplah waktu efektif 10 bulan ya 1 bulan sekali lah secara ini dilakukan mengukur tujuannya tuntas gitu, mendalam gitu ya. Itu mungkin Pak, tapi bukan harus gitu. Ini lebih saran. Ya mungkin dalam satu semester 5, cukup 5 sampai 6 gitu tujuan dalam satu semester. Itu mungkin Pak Wayan. Malam hari. Ya, baik Pak Wayan, bagaimana Pak Wayan? Dapat terjawab dari pertanyaan Bapak? Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi dari pemaparan Bapak tadi, dari pertanyaannya Bapak. Saya bisa juga mengambil untuk yang terjadi di lapangan nih Pak ya. Ini kan Ya, Bu. masih sering kalau sumatif itu selalu diartikan serentak, penilaian akhir, dan bahkan kalau di lapangan tuh Pak kita malah disuruh ditentukan soalnya harus sekian katanya oleh ibu pengawas, lalu dikumpul antar paling lambat. Ternyata benar-benar merdeka ini sekarang kita sekolah menentukan cara bagaimana menilai murid dan lain sebagainya ya Pak ya, untuk pengisian Ya, diberikan fleksibilitas betul. Ya. Jadi makanya selanjutnya kami berikan waktu kepada panelis kita yang kedua, Ibu Yuliarini Andri. Baik, terima kasih Bu Herta. Baik, terima kasih Bu Herta. Suara saya sudah terdengar ya, Bu Herta ya? Sudah. Baik, terima kasih Pak Yogi, luar biasa sekali pemaparannya ya. Ini juga jadi mungkin saya dan para audiens yang hadir hari ini mengenai penilaian yang luar biasa merdeka tadi seperti yang dibilang oleh Bu Herta begitu. Hanya sini mungkin ada sedikit pertanyaan Pak Yogi mengenai jenjang saya kebetulan di SMP begitu. Penilaian yang sebelumnya di kurikulum 13 itu kan ada penilaian sikap dan keterampilan Pak Yogi. Ini mohon diluruskan apabila ada pemahaman yang kurang tepat begitu ya, yang saya dan mungkin kawan-kawan pahami di sekolah. Nilai yang ada di nilai akhir di rapot itu kan adalah hasil integrasi dari penilaian pengetahuan gitu dan keterampilan atau mungkin juga sikap. Mungkin nanti mohon dibantu penjelasannya Pak Yogi. Nah, tapi kan yang dinilai akhir di rapot itu hanya ada satu nilai ya Pak, sehingga ini seringkali miskonsepsi gitu di lapangan bahwa nilai sumatif itu hanya nilai pengetahuan saja begitu. Nah mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan juga oleh Pak Yogi mengenai bahwa sumatif itu bukan hanya berupa tes, banyak pilihan lainnya gitu yang mungkin di situ juga termasuk di dalamnya ada nilai keterampilan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam irapot di kurikulum Merdeka ini penilaian sikap dan keterampilan tadi itu masih bisa tergambar ya, Pak Yogi? Kalau iya, mungkin posisinya ada di mana dan bagaimana supaya orang tua dan siswa mungkin bisa juga melihat perkembangan keterampilan dan sikap selama melakukan pembelajaran. Mungkin begitu, Pak Yogi. Terima kasih sebelumnya. Iya, makasih. Jadi sebenarnya tergambarnya di mana pengetahuan keterampilan dari tujuan pembelajarannya. Di olahraga misalkan mayoritas itu lebih banyak menggambarkan keterampilan. Siswa mampu mempraktikkan berenang. Itu kan menggambarkan keterampilan. Jadi lihat tujuannya. Siswa mampu mempraktikkan berenang. Itu bukan pengetahuan, itu praktik berenang. Siswa mampu memainkan alat musik. Itu kemampuan keterampilan. Lalu siswa mampu isi, itu kan bukan pengetahuan, itu keterampilan. Itulah yang justru tergambarkan kenapa penting tadi dalam tujuan itu dideskripsikan. Tergambarkan kemampuan apa itu. Siswa membacakan puisi, memainkan drama. Makanya kan aneh kalau misalkan siswa mampu membacakan puisi di tes tertulis, kan tidak, kurang pas. Justru yang kita dorong gunakan instrumen. Jadi selama ini kan sudah diajarkan dan tidak kita ubah.
bahwa tes tertulis, tes lisan itu cocok untuk mengukur pengetahuan. Project, praktek, portofolio itu cocok untuk keterampilan. Itu pun silahkan gunakan sekarang. Sekarang misalkan di olahraga kemampuannya mempraktikkan berenang, mampu berenang. Yang paling cocok kan tesnya adalah menggunakan instrumen keterampilan di tes praktek. Begitu pula seni, begitu pula mementaskan drama, begitu pula membacakan puisi, termasuk kompetensi-kompetensi lainnya. Jadi sebenarnya nilai itu yang tergambarkan nantinya. Tergambarkannya di mana? Dari deskripsi itu benar-benar menggambarkan dia itu keterampilan atau pengetahuan. Akan terlihat nanti di dalam tujuan itu siswa mampu menjelaskan, membacakan puisi itu tuh udah menunjukkan keterampilan. Siswa memainkan alat musik udah menunjukkan keterampilan, termasuk mapel-mapel lain lah ya. Jadi olahraga, seni ini yang sudah tergambarkan. Nah, yang sekarang kita lakukan untuk memperoleh nilai tadi, kami percayakan silahkan guru mau di rata-rata antara pengetahuan dan keterampilannya jadi satu silahkan. Mau pakai persentase keterampilannya 40%, pengetahuan 60% silahkan. Yang penting nilai rapotnya tuh hasil nilainya jadi satu nilai. Nah, bagaimana menggambarkan pengetahuan keterampilannya dari tujuannya tadi terdeskripsikan kan, bukan terlihat. Kenapa penting mendeskripsikannya? Disitulah tergambarkan kemampuan apa, pengetahuan keterampilan kah? Bisa jadi dua-duanya. Ada pengetahuannya kan, bacaan dengan baik dan bisa membacakan puisi dengan baik, itu tergambarkan pengetahuan dan keterampilannya. Makanya deskripsi itu justru manfaatnya tergambarkan kemampuan apa anak, pengetahuan dan keterampilan. Dan mungkin di olahraga, karena di agama Pancasila di K13 pun kan yang ada sikap itu hanya Pancasila dan agama kan. Itu pun silahkan sekarang kan kalau di dalam tujuan belajarnya mencerminkan sikap, silahkan diolah mau di rata-rata atau seperti apa. Lalu bagaimana penilaian sikap? Kalau di K13 kan ada kolom sikap tersendiri yang diinput oleh semua guru kan, diinformasikan, diolah jadi nilai sikap. Nah, sikap di kurikulum Merdeka itu minimalnya tersajikan dalam laporan proyek. Proyek penguatan profil pelajar bisnis itu menggambarkan sikap-sikap karakter ke-6 dimensi profil pelajar bisnis. Gotong royongnya. Gotong royong itu ada terkait dengan kerjasama dan lain-lain. Lalu terkait dengan akhlak mulia itu menggambarkan jujur, disiplin, religius itu ada di dalam. Lalu toleransi. Nalar kritisnya itulah yang tergambarkan minimalnya di dalam laporan proyek. Jadi sikapnya di mana? Sikapnya itu sudah ada tersendiri, nanti ada dalam laporan proyek. Laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila minimalnya. Sehingga tergambarkannya minimalnya di situ. Lalu kalau ada sekolah, kami nggak cukup kalau dari laporan proyek saja. Kami pun mau dari sehari-hari tetap diberikan penilaian sikap, ditambahkan, silahkan gitu. Tapi kita tidak mewajibkan yang lain, karena kami tidak ingin menambah-nambahin kerjaan gitu prinsipnya. Jadi kalau sekolah mau ditambahkan laporan sikap sendiri ya, kan sudah minimalnya sudah ada dalam laporan proyek minimalnya, sekali lagi. Minimalnya kan sikap itu tergambarkan dalam proyek. Lalu sekolah, nggak mungkin ada proyek, karena seharian pun kami ingin menilai sehari-hari setiap mapel. Silahkan ditambahkan, kita tidak melarang karena kami sebutkan tadi pun minimal. Nah, tapi kita tidak ingin meminimalnya itu banyak gitu, malah menambah beban guru, nambah kerjaan guru, karena kan kompetensi guru matematika fokus utamanya yang akan diukur itu kompetensi matematikanya, bahasa Indonesianya. Kita tidak ingin membebankan pada saat mapel harus mikirin nilai sikapnya. Tidak ingin kita wajibkan. Tapi kalau di sekolahnya mau wajibkan, ya silahkan aja di sekolah tersebut, tapi jangan diwajibkan di sekolah lain. Itu prinsipnya, Bu. Jadi kita justru karena ingin menyederhanakan itu, sikap pun tetap kita nilai, di nilainya sudah ada rapornya sendiri, laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Bu Yuli. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yuli. Puas Ibu Yuli ya? Puas juga ya? Jelas kok. Puas. Ya. Jelas alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke. Untuk berikutnya kita persilakan panelis kita yang ketiga, Ibu Devi Mardianti MPD. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Yogi. Saya dari kemarin-kemarin itu mencoba melihat gitu ya Pak Yogi ya, pertanyaan dari rekan-rekan guru setelah mempelajari di PMM materi topik assessment. Nah,
ada pertanyaan yang menurut saya menarik juga untuk ditanyakan, yaitu terkait dengan validitas skor. Di rapot itu kan ada skor dan ada deskripsi. Nah, ada beberapa rekan guru yang mempertanyakan, gimana sih yang mana yang lebih valid ya, lihat skor atau deskripsi? Karena kan bisa jadi gitu ya, ada skor yang sama, deskripsi beda nih antara satu guru dengan guru yang lain, atau kebalikannya. Karena kita tahu bahwa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu kan beda-beda gitu ya, dan ditentukan oleh masing-masing guru. Misalnya nih di rapot Pak Yogi ya, ada anak yang mungkin di fase yang sama, mata pelajaran yang sama, di kelas yang berbeda mungkin, nilainya 88 satunya, kemudian satu anak lagi 80 seperti itu. Tapi ternyata setelah dicek di deskripsi itu, yang nilainya 80 itu kok tercapainya kayaknya lebih banyak nih daripada yang nilainya 88 gitu ya, karena kan kriteria masing-masing guru tuh beda. Nah, ini sebagai orang tua atau stakeholder lainnya yang ada kepentingan dengan laporan hasil belajar ini, bagaimana ini menyikapi seperti ini atas kemerdekaan yang terjadi ini. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Bu. Nah, kalau di satuan pendidikan, di dalam satu satuan pendidikan, makanya salah satunya kita juga selalu mendorong ayo gotong royong, yang bukan hanya kepada siswa ya. Mulai dari penyusunan alur rute belajar gitu, duduk bersama guru matematika, duduk bersama semuanya. Termasuk ya Bapak pada saat menetapkan kriteria, bagaimana mengatasi, saran saya disepakati nih guru matematika di sini supaya tidak terjadi ya. Kalau sekolah lain mungkin memungkinkan terjadi kan karena beda kriterianya. Kalau di sekolah yang sama, sebaiknya mapel yang sama itu duduk bersama. Jadi kita sudah sejak awal sih mendorong pada saat menentukan rute belajar, harus duduk bareng, nggak boleh sendiri-sendiri menentukan rute belajar itu. Karena jangan sampai masalah nanti kalau masing-masing menetapkan rute belajar, kan nanti yang si A ngajarin aljabar di kelas 7, si B ngajarin aljabar kelas 8, si C ngajarin aljabar kelas 9. Nanti anak setiap tahun belajar aljabar, belajar materi yang lain enggak, karena kan rutenya beda-beda. Makanya sekarang ditentukan rutenya, disepakati oleh guru. Termasuk duduk aja bersama kita di satuan pendidikan. Nih kita kriterianya apa nih? Kalau ada misalkan tadi ya, karena salah satu yang terkait dengan deskripsi itu salah satu strateginya bisa juga dengan dari kuantifikasi tadi. Bisa jadi ya. Karena bisa jadi strateginya dengan dikuantifikasi. Misalkan, kita sepakati yuk, mulai dari 85 itu, 85% ke atas itu sudah sangat baik. Disepakati bersama di satuan pendidikan. Recording in itu progress. disepakati aja di satuan pendidikan untuk mengatasi tadi ya. Kalau antar satu sekolah dengan sekolah lain itu memang kita itulah yang mungkin berbeda nantinya antar satu sekolah dengan sekolah lain. Karena kan mereka mempunyai kriteria dan sekolah pun sama kan terjadi, kalau antar sekolah dengan sekolah lain kan terjadi disparitas ya, beda standarnya gitu. Nah, kalau di satuan pendidikan saran kami dari sejak awal barengan nih supaya tidak terjadi seperti yang Ibu sampaikan. Nanti masuk kelas A, kok ini gini dapat 88, deskripsinya sudah sangat baik. Di sini kok dapat 80, deskripsinya hanya cukup gitu ya. Nah, saran saya mungkin itu disepakati aja untuk sama. Kenapa tadi? Salah satu pertimbangannya tujuan pembelajaran disusun bersama. Jadi dari sejak awal tujuan bersama, di input tuh semua guru sama nih. Nginput tujuan itu. Jadi guru matematika 10A, 10B, 10C yang diinput tujuan itu sama nantinya. Karena sudah disusun bersama. Jadi penyusunan alur tujuan dan alur tujuan itu disusun bersama. Termasuk menyepakati terkait dengan deskripsi tadi untuk mengatasi antar satu kelas dengan sekolah lain yang berbeda. Itu mungkin Bu. Jadi di saran saya sendiri duduk disepakati bersama di satuan pendidikan bergotong ini ya. Dari sejak penyusunan tujuan belajar, alur tujuan belajar, lalu menyepakati ini kita deskripsinya apa, biar tidak terjadi yang seperti Ibu sampaikan tadi ya di satuan pendidikan. Tapi kalau antar satuan pendidikan ya memang sekolah kan mempunyai kewenangan untuk menentukan deskripsi tersebut. Itu mungkin Bu Devi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yogi. Berarti kita dalam satu sekolah itu kita upayakan kita punya standar yang sama gitu dalam satu fase, walaupun mungkin ada yang berbeda-beda seperti itu Pak Yogi ya. Nah, terima kasih Pak Yogi. Strategi standarnya baiknya di satuan pendidikan sama.
Makanya kami sampai ke kriteria kenaikan kelas, kelulusan itu kewenangan sekolah. Karena memang di level satuan pendidikan nantinya. Jadi kalau kriteria itu kesatuan pendidikan, ya mestinya kriteria-kriteria itulah disepakatinya di satuan pendidikan. Itu mungkin Bu Depi. Baik, terima kasih Bu Depi. Nah ini makanya Bapak Yogi dan tim kurikulum berusaha minggu kemarin langsung launching apanya itu namanya e-raport supaya kita segera memberikan penilaian tanpa ada siswa kita yang dirugikan karena semua siswa mempunyai keunikannya masing-masing ya bukan. Ini bagaimana nih Mas Fajri, kita masih di sesi tanya jawab dengan panelis ya kan Pak? Ya betul Bu, tapi kita masih punya 30 menit Bu ya, mungkin satu atau dua lagi dari panelis kali Bu ya. Setelah itu gitu, kita kolom chat dan open mic. Baik, oke, kita masih diberi waktu bertanya untuk panelis nih. Kalau begitu, kalau tadi saya awali dengan Bapak Wayan, sekarang saya awali dengan Ibu Depi aja lagi lah. Nanti baru yang berikut ya silakan Ibu. Terima kasih Bu Herta atas kesempatannya. Pertanyaan dari peserta juga ini sebenarnya ya Pak Yogi, saya merangkum juga dari platform Merdeka Mengajar. Mungkin perlu penguatan saja ya Pak Yogi. Sebenarnya laporan hasil belajar yang benar-benar berpihak kepada murid itu yang seperti apa sih? Maksudnya bagaimana sih kita membedakan, oh ini laporan hasil belajarnya berpihak kepada murid, sementara yang seperti ini tuh bukan seperti itu. Kemudian selain itu ada juga yang menjadi pertanyaan terkait dengan masuk universitas kan kadang-kadang diperlukan ya laporan hasil belajar ini. Tapi rasanya deskripsi itu tidak begitu dibutuhkan, begitu Pak Yogi. Untuk bisa diterima misalnya di salah satu universitas. Nah, ke depan apakah nanti akan ada perubahan gitu terkait dengan hal ini? Karena kan juga deskripsi juga menggambarkan bagaimana pencapaian kompetensi dari murid. Terima kasih Pak Yogi. Iya, baik, makasih. Pertama, memang fungsinya rapor itu kan selain untuk siswa, juga informasi buat orang tua. Angka kan kurang bermakna, tanpa mengetahui dia itu apa sebenarnya yang sudah dikuasainya. Makanya fungsi deskripsinya di situ. Makanya salah satu kita lakukan dalam rapor itu ingin sederhanakan. Yang sebelumnya prosesnya itu kita lakukan di dalam aplikasi gitu. Proses apa yang harus dilakukan itu dimasukkan. Ulangan hariannya, tengah semesternya, akhir semesternya itu termasuk yang di input. Kalau sekarang kita ingin menggunakan yang diinformasikan itu disimpan itu ada penting sehingga nilai akhir saja. Karena memang satu sisi buat kami memang untuk mengetahui nilainya berapa memang untuk keperluan tadi sampai ke perguruan tinggi itu nilainya. Tapi di satu sisi raport itu ingin kita fungsikan juga sebagai informasi buat orang tua. Karena ada dua ya, satu buat kita, satu buat orang tua. Kalau hanya buat kita tanpa perlu itu ya sebenarnya memang betul kata Ibu sampaikan, cukup nilai aja. Tapi kita pun perlu mempertimbangkan nilai ini akan disampaikan ke orang tua. Kalau hanya raport, hanya angka, dia nggak tahu apa yang sudah dikuasai. Makanya kenapa ada deskripsinya singkat tadi. Jadi memang fungsinya satu buat kepentingan nanti proses belajarnya kita pun punya rekapnya, nilainya kebetulan kita memang diambil nilainya aja nanti. Tapi fungsi raport ini pun adalah fungsi buat informasi buat orang tua. Makanya kita menaungi kedua hal itu. Kebutuhan kita yang sehingga nilai akhir aja. Proses itu nggak perlu lah kita. Itu cukup dilakukan evaluasinya di sekolah. Proses apa yang dilakukan selesaikan di sekolah. Yang kita butuhkan nilai akhir. Udah kita dapatkan. Tapi kita butuh juga nih. Mungkin kita pun ada memang jarang kita olah untuk deskripsinya ya. Kalau raport akhirnya memang pasti banyak digunakan nilai itu ke seleksi perguruan tinggi, ke jenjang selanjutnya kan dinilainya angka gitu. Nah itu udah. Tapi buat kita pun tidak boleh melupakan fungsi raport itu untuk apa? Karena salah satunya informasi buat orang tua. Makanya tetap keberadaan terkait informasi deskripsi itu penting. Dan informasi mengetahui apa yang sudah dipelajari oleh anak. Karena kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak tahu nih apa yang sudah dipelajarinya. Kalau hanya sekedar angka. Padahal dari situlah kita ketahuan materi apa yang sudah dikuasai anak, materi apa yang belum. Yang belum berarti harus dikuatkan nanti di selanjutnya. Yang sudah berarti ini aman. Itulah
Fungsinya itu sebenarnya buat gurunya bermanfaat deskripsi itu ya. Karena angka kita nggak tahu nih. Kelas 7 diberikan nilai 9. Nggak tahu dia 90. Dan 90 itu dia belajar apa aja di kelas 7. Masa harus buka-buka dokumen gitu kan. Karena bisa jadi kan apalagi sekarang ya rute belajarnya itu tergambarkan ke setiap sekolah berbeda. Kalau lama mungkin sama semua kan. Kelas 7 dipelajari sama. Kalau sekarang rute belajarnya beda. Bisa jadi sekolah yang satu kelas 7 itu belajarnya bilangan dengan aljabar. Sekolah yang lain aljabar itu di kelas 2. Nah bayangkan kalau nggak ada deskripsi, nggak tahu nih anak itu apa belajar. Apalagi pindah ke sekolah lain. Nggak tahu apa yang dipelajari anak. Makanya perlu deskripsinya. Itu yang ini ya mungkin untuk keperluan ini. Makanya kita menyadari pentingnya, menyadari kita pun tidak ingin merepotkan guru kan ibu bapak sih ngapain sih banyak-banyak di insert. Makanya kenapa prosesnya yaudah akhir aja silahkan proses di sekolah gitu. Tidak usah diinput hariannya berapa, tengah semester dan lain-lainnya berapa. Pokoknya nilai akhir aja setelah kita. Karena kita mengurangi beban pada guru. Tapi kita pun ingin bahwa bermanfaat nih perlu memberikan informasi orang tua biar untuk rapat setelah input ke kita tinggal cetak kasih ke orang tua nggak usah nambah lagi kerjaan gitu. Rapot ini kan kalau nginput gitu ya udah cetak kasih ke orang tua selesai gitu. Karena orang tua juga kalau hanya sekedar angka nggak tahu nih anak tuh apa gitu ya sekedar angka. Tapi tahu nih kompetensi apa yang sudah dipelajari. Itu yang terkait dengan deskripsinya. Maka pertimbangan panjang juga sih kami. Dulu sempat banyak, udah aja nilai itu. Dulu saya juga waktu sekolah, dulu SD gitu ya. Waktu saya ikut nilai rapot tuh hanya angka aja kan. Nah, memang sederhana, tapi seringkali sekarang angka itu maknanya menjadi apa? Sebenarnya angka itu apa yang dipelajari. Apalagi dengan sekarang ya, antar sekolah berbeda rute belajar. Itu yang pertama. Menjawab yang pertanyaan kedua. Lalu yang kedua menjawab pertanyaan yang pertama. Yang baiknya gimana? Ya menggambarkan sesuai tujuannya, menggambarkan kompetensi apa yang dikuasai benar-benar anak. Jangan sampai anak nggak bisa, kita sebut sudah sangat bagus. Itu sebenarnya kasihan buat anak itu. Dia nggak paham tapi dianggap bisa sebenarnya. Nah, kita ingin deskripsi itu adalah menggambarkan apa yang dikuasai anak dengan baik. Kalau memang anak belum bisa, nah dari fungsi deskripsi kemampuan itulah justru buat guru bagaimana? Buat guru, oh nanti masuk kelas 2 ternyata anak ini belum bisa penjumlahan pengurangan. Sekarang belajar perkalian. Buat guru itu nggak langsung tiba-tiba ngajarin perkalian. Anak ini harus diperkuat dulu nih penjumlahan bilangan. Maka yang paling baik adalah bagaimana menggambarkan benar-benar kemampuan anak sesungguhnya. Gambarkan deskripsi. Sebenarnya yang lebih penting itu justru deskripsi kalau menurut saya ya, menggambarkan kemampuan itu. Anak sudah baik penguasaannya terkait bilangan. Anak sudah bisa berenang. Tidak, angka itu bisa jadi konsekuensi logis saja dari deskripsi gitu. Dari lihat misalkan anak bisa berenang gitu, ya udah ternyata anak sudah mempunyai kemampuan berenang. Deskripsinya tuh nilai angka bisa jadi belakangan gitu. Nah, itulah yang mungkin yang paling penting menggambarkan bagaimana sesungguhnya kompetensi anak yang tergambarkan. Jadi bukan hanya angka-angka yang tanpa makna, tapi benar-benar angka itu sebenarnya mestinya konsekuensi logis dari penggambaran kemampuan anak. Itu mungkin Bu Devi. Terima kasih. Iya, berarti dari Terima kasih Pak Yogi. penjelasan Bapak tadi terhadap pertanyaan Ibu Devi, artinya dari deskripsi itu nanti guru bisa saling estafet ya Pak ya, melengkapi Betul Bu. oleh siswa kita itu. Betul, ya. estafet betul satuan pendidikan itu. Ya, Jadi baik, manfaatnya terima itu. kasih. Jadi jangan Nah, sampai selanjutnya kita persilahkan Ibu Yuli untuk penanya terakhir dari panelis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Herta. Pak Yogi, mungkin ini pertanyaan kami sudah mengalami di sekolah. Sekolah saya ini tahun pertama menjadi sekolah penggerak gitu. Jadi baru mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini di kelas 7 yang kita fokuskan begitu ya. Dan pelaksanaan proyek P5 itu luar biasa menarik sekali Pak Yogi. Kemarin kami ada kebingungan adalah ketika karena sekolah saya itu sekolah swasta begitu, ada laporan tengah semester yang diberikan. Nah waktu itu kan kita belum paham tuh tentang rapot proyek itu sendiri. Akhirnya diberikanlah rapot proyek yang pertama. Nah ternyata ini mohon dikuatkan informasinya ya Pak Yogi. Ternyata di e-rapot ini laporan proyek itu setahun sekali begitu diberikan ya Pak Yogi. Nah kemarin sempat juga masuk dalam pembahasan kami, saya dan kawan-kawan mengenai rapot proyek ini. Kalau terdiri dari beberapa tema kan sangat mungkin ada elemen yang beririsan begitu Pak Yogi. Kami sempat berdiskusi nih, barangkali di tema yang pertama misalnya nih ini mungkin dialami oleh sekolah lain juga. Di tema yang pertama anak ini sudah mengalami
perkembangan yang luar biasa dalam bernalar kritis karena memang mungkin temanya dia paham dan lain sebagainya. Kemudian ketika mungkin contohnya gotong royong deh yang lebih gampang. Di tema yang pertama kelompoknya oke gitu Pak Yogi, dia bagus gitu, kerjasama baik. Ketika di tema berikutnya ternyata dia dapat kelompok yang dia belum bisa beradaptasi dengan baik, misalnya seperti itu. Artinya kan nilai gotong royong di tema 1 dan tema 2 itu bisa berbeda gitu ya, Pak Yogi. Apakah memang penggambarannya kira-kira untuk elemen Pancasila ini baiknya seperti apa gitu? Apakah memang per tema, walaupun dalam satu proyek tapi nilainya beda, mungkin kalau dilihat orang tua agak bingung kok di tema yang pertama anak saya ini udah bagus gotong royongnya, tapi di tema yang kedua misalnya ternyata belum dan lain sebagainya gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Pak Yogi penjelasannya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Yuli. Jadi untuk lapor proyek memang laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu laporannya setahun sekali. Aplikasi yang kita tuangkan di raport kami yang kemarin di launching itu sudah mewadahi intrakurikuler dan laporan proyek. Jadi kalau di sini ada yang bertanya apakah sudah ada rapor khusus, yang aplikasi kemarin itu sudah memuat untuk rapor proyeknya. Itu yang pertama. Jadi rapornya memang karena bisa jadi ada yang pelaksanaan proyeknya itu baru selesai 8 bulan, belum tuntas kan 1 semester, apa yang dilaporkan, makanya pertimbangan kan waktu itu ya. Bisa jadi ada proyek pertama itu selesai 8 bulan, jadi dalam 6 bulan 1 semester memang belum ada yang selesai diukurnya. Makanya kenapa setahun sekali untuk rapor proyek itu. Lalu yang kedua, yang perlu kami sampaikan Ibu Bapak, dalam satu dimensi, dalam satu tema, dimensi itu tidak mesti seluruh subelemen. Misalkan gotong royong, ada banyak subelemen, bisa jadi melalui tema yang pertama sama, tapi yang dibangun kami malah menyarankan antar tema beda subelemen yang dipilih. Menyarankannya ya, sama-sama temanya gotong royong, melalui tema yang pertama subelemennya misalkan kerjasama gitu ya. Melalui tema yang kedua adalah terkait dengan empati misalkan. Subelemen yang diukur. Yang dibangunnya yang pertama adalah kerjasama elemen. Jadi itu ya, jadi pada saat Ibu Bapak memetakan satu dimensi, walaupun mungkin di 3 kali muncul dimensi, tapi baiknya yang dibangun itu dipetakan. Yang pertama ingin kita bangun itu lebih ke kerjasamanya. Yang kedua ingin dibangun terkait dengan empatinya gitu. Sehingga nanti di akhir utuh. Gotong royong tuh ternyata ada 3 nih gotong royong itu tercakup semua. Yang pertama kita lagi ingin menguatkan kerjasama. Yang kedua ingin lebih menguatkan empatinya. Itu ya. Jadi satu dengan itu sebenarnya dari elemen kita bisa mensiasati subelemen itu beda, elemennya sama. Bisa jadi gotong royong muncul di 3 elemen, di 3 tema, tapi yang ini subelemen yang ini karena subelemen itu kan banyak. Nah, kami menyarankan ya ini disasarnya dipetakan gitu dari sejak awal dipetakan sehingga nanti dalam 3 tahun seluruh subelemen. Jadi seluruh subelemen itu bukan dihabiskan dalam 1 tahun, diselesaikan dalam 3 tahun tuh. Jadi banyak nih kita sudah bisa memetakan subelemen itu. Lalu yang kedua, yang ketiga ya, kalau yang kedua tadi ya, jadi jangan seluruh subelemen, sebaiknya beberapa sudah terpetakan sejak awal perencanaan. Lalu yang ketiga, yang ingin kita lihat itu sebenarnya bagaimana karakter itu terbangun. Fokus kita itu karakternya terbangun, menjadi baik gitu ya. Semestinya kalau karakter kerjasama itu terbangunnya karena di kasus tema-tema, bukan karena karakter anak yang meningkat baik kerjasamanya, itu memang perlu menjadi evaluasi. Semestinya kan yang dibangun itu bukan karena proyeknya, tapi memang karakternya meningkat. Kalau ada anak yang sudah menjadi disiplin, dia dalam kondisi apapun menjadi disiplin. Bukan dikarenakan ada proyeknya. Kalau ada anak kerjasamanya baik, komunikasinya baik, bukan dikarenakan temanya, tapi karakter anaknya yang meningkat. Nah itu yang kita dorong perkembangannya. Sehingga ganti-ganti tema, walaupun ada irisan, justru dilihat nih konsistensinya. Oh berarti kalau yang seperti yang pertama kok udah bagus kerjasama, tiba-tiba menjadi nggak baik kerjasamanya. Yang sudah toleransi menjadi kurang toleransi. Berarti ini menjadi evaluasi nih. Berarti tanda-tanda karakternya belum terbangun. Belum berkembang berarti sebenarnya. Apalagi yang turun naik. Makanya nilai itu kan belum berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Kalau seperti tadi nih fluktuasi mungkin di tema yang sama. Ini kalau terjadi misalkan kami ingin subelemennya sama, misalkan kerjasama terus gitu ya. Yang pertama nih kerjasamanya udah bagus. Yang kedua kok menjadi jelek gitu ya.
Itu yang pertama dari tema profil yang dari tema yang pertama masih belum bagus gitu ya. Tema yang kedua menjadi bagus, tema menjadi berarti ini bagus kan? Karena karakter itu sebaiknya meningkat terus. Tapi kalau yang pertama kok bagus, kedua menjadi jelek, berarti ini yang perlu dievaluasi nih. Kenapa nih anak berarti belum terinternalisasi? Karena tujuan kita itu karakternya terbangun. Yang bagus, yang ideal adalah kalau di awal kurang bagus, setelah di akhir itu diulang-ulang-ulang, ya akhirnya yang dipilih berarti memang sudah bagus. Tapi kalau ini udah bagus gitu ya, tiba-tiba menjadi jelek kok toleransinya. Berarti ini perlu berarti mungkin di sini belum berkembang sesuai harapan. Karena kenapa dia masih fluktuasi, masih dipengaruhi karena kondisi gitu, bukan menjadi karakter anak. Itu mungkin Bu ya. Jadi satu bisa disiasati dengan teknik yang kedua dulu, sub elemennya beda. Kedua kalau memang ada perbedaan, itulah yang makanya terdeskripsikan di akhir. Oh, kalau masih fluktuasi seperti itu, berarti masih dipengaruhi karena kondisi temannya, berarti belum menjadi karakter anak nih. Ini masih bisa jadi masih berkembang, belum berkembang sesuai harapan. Makanya kan penilaian karakter itu bukan pakai angka ya, makanya berkembang sesuai harapan, belum berkembang gitu ya. Itu yang mungkin. Nah, kalau ada anak nih, awal kurang bagus, kedua menjadi bagus, ketiga menjadi sangat bagus kerjasama, ini tandanya berarti anak berkembang sesuai harapan gitu. Itu mungkin Bu dilihat dari situ. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak, cukup jelas. Sama-sama Bu Yuli. Terima kasih Pak Yogi. Dan untuk selanjutnya, biar yang semua Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini ikut ambil bagian untuk bertanya kepada Bapak Yogi nih, mumpung Pak Yogi hadir di antara kita ya. Baik, kita akan coba mengambil chat dari peserta yang hadir ya, live chat yang di kolom chat ini. Banyak. Yang pertama ini dari nanti dijawab oleh para panelis kita ya, Bapak Iwayan, Yuliardi. Nanti siapa yang duluan nanti kita jawab sama-sama aja ya. Nanti baru dilengkapi oleh Bapak Yogi biar kita sama-sama belajar diskusi ya. Ya, ini dari Ibu Mei Kurniawati. Pertanyaannya, biasanya nilai sumatif akan lebih rendah dibandingkan dengan formatif. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik agar tidak merugikan siswa? Nah, siapa nih lebih dulu nih menjawab nih? Bapak Ibu Yuli atau Bapak Wayan? Ibu Depi, siapa nih? Oh, saya boleh Bu, Bu Oke, Herta. silakan Bu Depi. Siap, terima kasih Bu Mai atas pertanyaannya ya, luar biasa ini. Karena memang faktanya kadang terjadi ya di lapangan, di kelas gitu ya. Pembelajaran kok rasanya dicapai gitu. Terus pada saat penilaian sumatif kok nggak sampai ya, nggak sesuai dengan apa yang kita lihat selama proses pembelajaran mungkin ya, selama formative assessment. Maka sebenarnya seperti yang Pak Yogi sudah sampaikan sih sebenarnya ya, sebagai guru kita tuh punya wewenang untuk memutuskan apakah ini akan kita jadikan, fungsikan sebagai formative assessment atau justru summative assessment gitu ya, supaya tidak merugikan murid kita, seperti itu. Jadi kita juga perlu melihat bagaimana kita memfungsikan assessment ini gitu ya, apakah sebagai formatif di mana kita menjadikan ini data bagi kita untuk mengambil keputusan pembelajaran kita selanjutnya, atau justru kita menjadikan assessment ini untuk mengukur pencapaian gitu ya. Nah, kalaupun ini memang keputusannya adalah sumatif, sebenarnya sebagai guru kita bisa melakukan tindakan perbaikan gitu ya, apakah dengan memberikan pembimbingan, intervensi remedial, pembelajaran dan sebagainya. Nah, selagi ini masih dalam proses pembelajaran, maksudnya belum ke kenaikan kelas dan sebagainya gitu ya, masih di semester 1 saat ini, kita masih punya waktu kok untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Jadi menurut saya itu yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi guru bisa memutuskan ini dijadikan formatif untuk perbaikan pembelajaran atau sumatif memang untuk mengukur ketercapaian. Kalau memang sumatif, yuk kita lakukan tindakan perbaikan atas pembelajaran kita, dan juga anaknya dibimbing gitu ya, diberikan remedial dan sebagainya supaya nanti nilainya lebih baik gitu ya untuk di rapotnya. Begitu dari saya, Bu Herta, nanti akan dikuatkan lagi oleh Pak Yogi ya. Silakan Pak Terima Yogi kasih. untuk menguatkan Pak. Sepertinya jawabannya udah mantap tuh. Udah ini ya berangkat dari pengalaman juga tadi. Kalau menurut saya sih udah oke.
apa yang tadi dijelaskan ya terkait dengan penilaian ini. Apalagi tadi punya pengalaman terkait bagaimana pelaksanaannya. Intinya kan sebenarnya tidak sumatif itu kan menggambarkan kemampuan anak. Apalagi kalau misalkan sumatifnya olahraga renang gitu. Dilakukan dengan praktek sudah berenang, udah terlihat kan kompetensinya berenang. Lalu dicek misalnya siswa sudah bisa menjumlahkan, kalau di matematika dicek kemampuannya, justru itulah menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Biasanya asesmen itu sumatif itu adalah untuk menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Jadi semestinya tidak dirugikan. Nah mungkin memang tadi yang perlu dikelirkan adalah terkait dengan sumatif. Kalau sumatifnya dimaknai nanti di akhir semester, nah itu memang mungkin ini ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Devi, sumatifnya itu bahwa jangan maknanya sumatif itu di akhir semester. Tapi sumatif itu adalah untuk mengukur kemampuan anak. Nah justru ini bermanfaatnya justru buat anak sebenarnya. Karena apa yang diukur adalah benar-benar menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Gitu ya, bukan karena tiba-tiba, karena kebetulan gitu. Tapi ini sumatif itu adalah menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Nah itu penjelasan dari Ibu Devi, Bu Yuli tadi juga sudah luar biasa. Boleh diskusi sedikit nggak Bu Herta? Ini agak menarik nih pertanyaannya. Ibu silakan. Ya, ini mungkin terkait dengan pertanyaan saya tadi sedikit ya Pak Yogi. Saya kok melihatnya kalau tadi penjelasan formatif yang disampaikan Pak Yogi, sumatif dan lain sebagainya, bahwa bentuk penilaian itu bisa beraneka rupanya gitu. Saya kok malah merasa sebenarnya akhirnya nilai sumatif ini justru bisa lebih baik daripada nilai, karena komponennya itu lebih banyak dan lebih menggambarkan tidak hanya pengetahuan gitu. Kalau anak itu sudah ternyata kita memberikan penilaian testing iya, kemudian ada penilaian misalnya tentang keterampilannya dan lain sebagainya, misalnya di situ kan muncul tuh berbagai kompetensi yang mereka punya gitu. Jadi harusnya sih kalau menurut saya kalau memang pemahaman sumatif itu sudah sudah bukan hanya pengetahuan saja sih, harusnya lebih bagus ya. Mungkin begitu ya Bu Herta, Pak Yogi. Iya, semestinya sih dengan berjalannya gitu. Dari sumatif teridentifikasi nih kurang gitu ya. Dari formatif itu belum. Lalu kita berikan penguatan. Ya akhirnya kan meningkat kemampuannya. Jadi yang meningkat itu bukan angkanya tapi kemampuan anaknya. Nah, sumatif itu adalah menggambarkan kemampuan anaknya, mengukur kemampuan anaknya. Jadi yang ingin kita bangun itu bukan nilainya. Yang ingin kita naikkan turun bukan sekedar angkanya, tapi kemampuan anaknya. Itu yang dan kita tuh anak menguasai. Jangan sampai anak dapat 90 tapi nggak bisa penjumlahan, pengurangan. Ini terjadi sampai saat ini Bapak. Siswa-siswa sudah SMP, SMA tapi dasarnya itu di SD-nya itu lemah. Dianya sudah di atas. Nah bayangkan dasarnya lemah, semakin tinggi semakin sulit, ya semakin ketinggalan nantinya. Maka yang concern kita itulah bagaimana anak menguasai kompetensi dengan sesungguhnya. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi, Bu Devi, dan Bu Yuli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kita langsung open mic aja kali ya Bu Herta ya. Oh, langsung aja ya? Oke, Ya. kalau begitu mari kita coba Bapak Ibu guru yang hadir di ruang webinar ini, kita coba dengan pertanyaan open mic ya. Kita coba nih. Boleh langsung ke panelis atau boleh langsung ke Bapak Yogi, terserah ya. Ini dari Bapak Saiful Bahri. Kelihatannya dari Sumatera Barat ini kalau gambar latarnya itu ya. Oke Pak, silakan Pak, Bapak Saiful Bahri. Oke, terima kasih Bu Herta. Selamat malam Pak Yogi. Malam Bapak. Sangat menarik sekali keterangan Pak Yogi sesuai dengan pelaporan hasil belajar siswa. Kebetulan tadi saya juga melaksanakan rapat dengan guru-guru. Jadi ada pertanyaan daripada guru-guru tentang capaian pembelajaran yang menjadi deskripsi seperti itu. Umpamanya di skornya nilainya ada 80. Pada deskripsi dinyatakan siswa sudah menguasai seperti itu. Sementara di kolom bawahnya siswa perlu bimbingan. Nah, jadi antara dua deskripsi itu tentu akan menimbulkan pertanyaan nanti pada orang tua. Yang 80 ini
yang diterangkannya yang di atasnya atau yang di bawahnya seperti itu Pak Yogi. Itu gimana cara menanggapinya Pak Yogi? Terima kasih Pak Yogi. Ya, makanya inilah yang penting. Jadi 80 itu kan rata-rata secara umum. Ternyata 80 itu kan memang belum sempurna kenyataannya kan. Belum tentu seluruh tujuan itu tercapai. Jadi 80 itu rata-ratanya. Nah, kalau 100 selalu ada yang kurang, baru itu aneh memang. Jadi memang kalau ada nilai anak 100 selalu ada kurangnya gitu ya. Tapi kalau 80 ya berarti memang anak itu secara umum kemampuannya rata-ratanya bagus. Tetapi ternyata dari keseluruhan itu ada yang belum terkuasainya. Ada yang masih kurangnya dari keseluruhannya itu. Nah itulah yang memang fungsinya dari deskripsinya itu, dari tujuannya belajar itu. Berarti informasi bagi anak, walaupun secara umum bagus, tapi ada yang perlu ditingkatkan. Makanya kami kalimatnya sarankannya, yang perlu ditingkatkan, yang belum tercapainya itu perlu ditingkatkan. Misalkan anak sudah sangat baik terkait dengan bilangannya, terkait dengan geometrinya, tapi perlu ditingkatkan terkait aljabarnya. Ini bermanfaat sebenarnya. Berarti anak jangan diam puas di situ. Karena walaupun sudah bagus nilainya, ternyata ada belum seluruhnya bagus keseluruhannya. Tapi ada yang sudah bagus, sangat baik, tapi ada yang perlu ditingkatkan. Nah, bagi guru selanjutnya, anak ini berarti perlu diperkuat. Ada materi yang belum perlu ditingkatkan. Bagi guru, bagi orang tua, ya mungkin orang tuanya, berarti anak ini ayo belajar supaya ini ada yang belum bisa belum tercapai. Itu Pak. Jadi ingin menggambarkan memang kemampuan anak yang sesungguhnya gitu ya, yang terkait ini. Nah, kalau 80 wajar juga kan, memang 80 kan memang belum sempurna kan, dari secara umum memang sudah sangat baik, tapi ada yang perlu ditingkatkan. Kan kita pun dalam keseharian memang itu ya, secara umum memang sudah bagus, tapi tetap perlu ditingkatkan. Itu mungkin Pak ya. Jadi bisa jadi memang nantinya secara rata-rata 80 itu ada yang ketiganya menguasai, ada yang belum. Karena saya juga mungkin ya, bisa jadi saya sudah bagus gitu ya, tapi ternyata ada aja yang belum bisa saya kuasai dengan bagus gitu ya. Walaupun secara umum saya bagus. Karena ada orang tuh belum tentu semua bidang bisa dan bagus menguasai di seluruh bidang gitu ya. Termasuk di dalam satu mapel. Seperti saya mungkin saya lemah, nah misalkan di dalam olahraga saya lemah, dalam seni saya lemah, saya akui itu. Walaupun mungkin menganggap secara umum rata-rata saya kan bagus, tetapi ada beberapa yang memang masih kurang. Begitupun dalam mata pelajaran, bisa jadi ada yang sudah bagus secara umumnya, tapi ada yang masih perlu ditingkatkan. Mungkin itu Pak Saiful. Sedikit Pak Yogi, ini mungkin yang saya maksud adalah antara hubungan skor dengan deskripsi. Nah, deskripsi itu kan menggambarkan belum mampunya atau sudah mampu menguasai suatu capaian pembelajaran. Nah, sementara di angka ini sudah tergambar apakah 80, 90. Nah, bagaimana kaitan ini antara angka dengan deskripsi yang kita buat itu Pak Yogi? Kita kan maunya rapor ini kan ada semacam apa namanya nih, komunikatif dengan orang tua. Nah, seperti itu Pak Yogi. Iya, baik. Memang yang perlu disusun adalah Bapak di setiap tujuan itu ada kriteria. Kriteria bisa jadi misalkan dalam bentuk salah satu yang selama ini bisa digunakan, penentuan kriteria itu bisa jadi dari kuantitatif. Misalkan Ibu Bapak menetapkan 4 tujuan belajar. Boleh sama ya setiap tujuan belajarnya itu. Misalkan tujuan belajar pertama terkait bilangan, dia sudah dianggap baik jika di atas 80. Lalu tujuan belajar ketiga misalkan sama. Itu boleh Pak. Jadi silahkan Ibu Bapak di setiap tujuan itu mempunyai kriteria. Sehingga nanti setiap tujuan kan diukur ya. Setelah diukur, misalkan tujuan yang pertama setelah di asesmen memperoleh nilai 85. Berarti kan sudah memenuhi. Yang tujuan kedua sudah dapat 82, memenuhi karena tujuan belajar kedua 80. Kebetulan tujuan belajar ketiga, anaknya memperoleh nilai 60 atau 70 asesmennya. Berarti belum tercapai. Itu ya. Jadi di tiap tujuan itu silahkan dibuat kriteria. Dibuat kriteria yang menurut Ibu Bapak ya silahkan ya, pakai persentase interval ya, silahkan. Misalkan di setiap tujuan itu ditentukan. Sehingga punya data Ibu Bapak. Kenapa dia dinyatakan belum tercapai, perlu ditingkatkan? Karena dari tujuan tersebut setelah dilakukan asesmen, ternyata dia memperoleh hasil asesmennya itu 70 di bawah interval yang seharusnya saya tetapkan minimalnya di tujuan tersebut. Itu mungkin Pak Saiful. Oke, bagaimana Pak Saiful? Tanya Pak. Nanti kalau misalnya masih kurang terjawab, kita bikin webinar lain untuk membahas tentang itu ya. Oke, kita persilakan penanya yang kedua.
Ya, yang terakhir kali ya Bu Herta ya. Ini Oh, sudah terakhir, Pak. Iya. Oke, Sudah. baik. Terakhir nih. Ayo, siapa nih? Ada Ibu Johanna Lestari. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin bertanya mengenai satu hal. Itu raport itu tadi kan capaian pembelajarannya ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Apakah ini artinya tiap anak itu dibuat manual satu per satu atau kita ada template tertentu? Mohon maaf karena saya belum pernah mengikuti mengenai raport kali. Terima kasih. Iya, Ibu Bapak kan di dalam keseharian kan sudah menetapkan tujuan belajar ya. Misalkan dalam satu semester 3 tujuan belajar. Kan tujuan belajar itu kan di Bapak lakukan asesmennya ya. Bisa jadi setiap tujuan atau diutuh. Kan misalkan tujuan belajarnya terkait yang pertama terkait bilangan, dilakukan asesmen. Aljabar asesmen, geometri asesmen. Nah, nanti kan Bapak sudah menetapkan kriteria nih. Misalkan di dalam, kalau ini terkaitnya misalkan dengan kuantitatif, misalkan di bilangan 80 tercapai, kriterianya tercapai. Lalu anak itu pas bilangan dapat 85, misalkan berarti kan anak sudah tercapai kan? Ini yang kedua tercapai, yang ketiga belum tercapai. Nah, dalam aplikasi itu yang tercapai itu tinggal diklik nih, ini sudah tercapai, ini sudah tercapai, ini belum tercapai. Itu aja Bu, diklik gitu aja. Kan Ibu apa dalam kesehari dari data yang sehari Ibu apa sudah pegang. Apalagi kalau dalam satu semester hanya satu tujuan atau 2 tujuan ya, tinggal mudah nih, cukup tercapai atau belum. Jadi dalam keseharian Ibu apa kan sudah punya pegangan data gitu ya. Mana dari ini yang sudah tercapai. Nanti dalam aplikasi itu tinggal diberikan di checklist mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Karena kan ini input per anak kan, anak dapat misalkan dapat 80. Ternyata dapat 80 itu dapat dari 2-nya tercapai, tujuannya 1 belum tercapai gitu ya. Berarti tinggal diklik 2 tercapai, checklist 1 belum tercapai. Itu Bu mungkin yang terkait raport. Terima kasih jawabannya Pak. Satu lagi Pak, mengenai capaian pembelajaran lagi Pak ya. Misalnya dalam satu subjek, satu pelajaran, itu nanti ada beberapa capaian pembelajaran, lalu ini anak ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Apakah ada batasan untuk berapa banyak kolomnya itu? Kan tiap sekolah bisa beda-beda ya Pak. Ataukah itu mengikuti keinginan kami? Jadi kita bisa memperbesar kolomnya atau bagaimana? Lebarnya kolom gitu Bu. Betul Pak, lebarnya kolom. Lebar kolom akan menyesuaikan dari deskripsi otomatis sih Bu. Seperti Ibu Bapak ingin input di Excel kan makin panjang makin ke bawah. Gitu. Kalau lebar kolom itu menyesuaikan dari deskripsi yang Ibu Bapak input sebenarnya. Bisa jadi mengecil, bisa jadi setengah, bisa. Seperti Bapak kita input di Excel ya. Input kan kalau panjang akan otomatis sendiri pindah ke bawah. Sistemnya sudah dibuat seperti itu. Jadi kolomnya itu akan menyesuaikan dari deskripsi. Tidak ada minimal atau maksimal katanya ya Pak? Kan biasanya ada sampai berapa gitu ada ya? Ya secara untuk siswa sebenarnya tidak ada minimal maksimal. Tapi memang untuk Dapodik itu 300 karakter gitu ya dari inputnya. Tapi kalau itu kan buat keperluan Dapodik ya yang terinput ya. Tapi kalau buat orang tua untuk ini bebas Bu keputusan sekolah sebanyak mau banyak kan ada juga sekolah yang dibuat runut gitu ya. Ada juga yang cukup lah beberapa kata 2 halaman 3 halaman. Jadi tidak ada batasan Bu berapa jumlahnya. Terima kasih banyak Pak, sangat jelas. Sama-sama Bu Ilham. Terima kasih. Terima kasih Ibu Johanna atas pertanyaannya. Ya, sudah mendapatkan jawaban tadi Pak Yogi. Wah, semoga terjawab pertanyaannya Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang webinar kita ini, kalau kami berkeinginan semua yang ingin bertanya kita persilakan, tapi apa boleh buat waktu yang menentukan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kami berikan kepada Bapak narasumber kita dan juga panelis untuk membuat close statementnya, saya mau berpantun dulu nih untuk penutupnya nih. Ya, lampu kecil terang bersinar, mana cakepnya? Hasil dari Pak Wahid. Kita telah berdiskusi tentang laporan hasil belajar dari Pak Yogi.
dan juga para panelis, dan keseluruhannya adalah yang berpusat kepada peserta didik. Peserta murid ya, karena Pak Wahid tadi ya, kepada murid. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami berikan untuk penguatan ya, atau statementnya untuk dari panelis dulu ya. Terakhirlah Pak Yogi. Kami persilakan Bapak Iwayan. Ya, baik, terima kasih Bu Erta. Luar biasa sekali malam ini, saya juga banyak sekali mendapat pencerahan dari Pak Yogi, Bu Devi, dan ini ya Bu Yuli ya. Jadi kalau saya sih dari apa yang kita pelajari bareng-bareng malam hari ini, yang ingin saya kuatkan bahwa laporan hasil belajar yang disusun oleh guru ini mestinya nantinya akan memberikan informasi kepada semua pihak ya, agar semua pihak bisa membantu, mendukung, atau menyokong si anak ini bisa bertumbuh lebih baik lagi gitu. Bukan sekedar hanya melabeli anak ini sudah mampu apa belum, tidak sampai di situ gitu. Sehingga perjuangan kita ini lebih kepada menyampaikan mungkin hal yang bersifat otentik gitu. Nah ini makanya mungkin ini pelajaran buat saya juga, dan juga untuk teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Untuk raport ini mungkin yang lebih penting adalah prosesnya. Di akhir ini bukan ini ya, bukan satu hal yang langsung instan begitu. Jadi dari proses ini jauh lebih penting, sehingga nanti di akhir ini bagaimana kita menyajikan, sehingga nanti hasilnya ini bisa menolong putra-putri kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, cerdas, dan menjadi pelajar sepanjang hayat gitu ya. Mungkin itu dari saya. Selamat menulis raport nih di semester ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Devi. Oke, terima kasih Bu Herta. Closing statement dari saya pada webinar kali ini singkat saja. Bapak Ibu, laporan hasil belajar itu hanya akan menjadi dokumen saja ketika tidak ditindaklanjuti oleh kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua dan juga murid. Yuk kita semangat gitu ya, membuat laporan hasil belajar yang benar-benar berpihak kepada murid. To be hard, but trust me, hard doesn't mean impossible. Terima kasih. Thank you, Madam. Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu Yuli. Baik, terima kasih Bu Herta. Luar biasa sekali ini closing statement dari kawan-kawan panelis saya. Intinya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa penting untuk kita menentukan atau memasukkan tujuan pembelajaran dalam laporan yang kita berikan kepada siswa dan juga kepada orang tua siswa gitu, agar supaya perkembangan belajar siswa itu tergambar dengan jelas dari tujuan pembelajaran yang kita pilih dan kita masukkan ke dalam laporan hasil belajar. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kurikulum Merdeka ini luar biasa merdeka dalam menentukan asesmen, kemudian dalam memberikan penilaian kepada anak didik kita. Oleh karena itu, mari kita lengkapi diri kita dengan menambah ilmu terus, menambah kreativitas terus, sehingga lebih bervariasi pilihan pembelajaran, pilihan asesmen yang bisa diberikan. Dengan demikian, kompetensi siswa yang banyak, beragam ini, yang mungkin masih tersembunyi, bisa muncul dan bisa tergambar dengan baik pada laporan hasil belajar tersebut. Demikian, terima kasih Bu Herta. Terima kasih Bu Yuli. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk sebagai penguatan ini yang kami tunggu-tunggu dari Pak Yogi. Silahkan Pak. Baik, pertama kalau saya sih senang sekali berjumpa dengan Bapak hebat luar biasa ya, Bu Yuli, Bu Devi, dan Pak Wayan. Sebenarnya kan justru kami yang harus banyak belajar kepada Ibu Bapak dalam benar-benar aplikasi yang sesungguhnya di lapangan gitu ya. Sehingga senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Devi, Pak Wayan, dan Bu Yuli serta Ibu Bapak sekalian. Lalu Ibu Bapak terkait dengan laporan belajar itu, semangat kami itu justru ingin lebih memudah, menyederhanakan dan memerdekakan Ibu Bapak yang tidak terjebak dalam dokumen-dokumen yang sifatnya administratif, tapi lebih ke esensi. Apa yang disampaikan itu adalah menggambarkan kemampuan sesungguhnya anak. Sehingga yang ingin kita bangun itu kompetensi anak. Bukan sekadar angka yang tanpa makna, tapi benar-benar menggambarkan kemampuan anak yang dapat memberikan informasi baik pendidik bagaimana mengembangkan potensi anak,
memberikan informasi kepada orang tua apa yang sudah dicapai oleh anak. Oleh karena itu apa yang disajikan, kita ingin titik awalnya percaya kepada pendidik. Karena pendidik, maka kita jangan terlalu atur aturan yang rigid, tapi kita berikan fleksibilitas kepada pendidik untuk menentukan silakan strateginya, prosesnya, rute belajarnya, waktu kapan melakukan asesmennya, instrumen strateginya melakukan asesmennya, bagaimana mengolahnya, itu kita percayakan kepada pendidik. Karena Pak tahu bagaimana cara menilai kemampuan anak sesungguhnya, menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Itu mungkin dari saya, sehingga aplikasi yang kita kembangkan pun itu tujuannya adalah justru ingin lebih memudahkan, menyederhanakan beban-beban ibu bapak. Agar apa? Agar fokus pendidik utamanya adalah bagaimana membangun kompetensi peserta didik dalam proses belajar. Tidak terlalu dirumitkan karena berbagai beban-beban administratif. Itu saja mungkin dari saya, dan terima kasih, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Devi, Pak Wayan, dan Bu Yura. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi, Bapak Ibu guru hebat seluruhnya. Sebenarnya kalau untuk di kurikulum Merdeka ini ya, kalau bagi guru-guru muda itu sudah gampang karena mereka sudah mengenal banyak aplikasi. Namun untuk yang guru-guru yang sudah lanjut usia, mari Bapak Ibu kita belajar. Kita pasti bisa. Karena memang memang tujuannya aplikasi-aplikasi itu justru mempermudah kita Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya ingatkan lagi nih untuk Bapak Ibu guru semuanya, jangan lupa untuk mengisi link refleksi ya, karena sudah dibagikan oleh operator kita di kolom chat. Dan untuk selanjutnya itu ada linknya sudah dibagikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga di situ sudah ada dibuat daftar hadir dan umpan balik sudah dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Jangan lupa ya. Nah, dan untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara, jika nanti PMM membuat webinar-webinar lain lagi ya di PMM, mari kita hadir bersama-sama. Kemudian pengalaman belajar kita hari ini nih, baik di dalam webinar ini kita share ya di medsos kita dengan tagar kurikulum Merdeka di PMM. Kemudian kita jangan lupa juga untuk tag di Instagram kita. Ya Bapak Ibu, jangan lupa. Sudah habis Ibu. Kita mari. Jadi Ibu Bapak, terima kasih semuanya sudah datang. Dan jangan lupa di minggu depan kita akan ada webinar lagi, dan khusus kita akan membahas e-raport. Jadi khusus ngebedah itu gitu ya. Jadi jangan lupa dilihat terus PMM-nya, informasi-informasinya gitu Bapak Ibu semuanya. Baik Ibu Bapak semuanya, terima kasih untuk waktunya. Selamat istirahat. Silahkan ambil foto yang mau berfoto gitu ya. Silahkan, karena ini ada berapa layar ini? Ini ada 36 layar, jadi nggak mungkin saya capture satu-satu gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan diambil aja sebisanya gitu ya. Dan dengan ini saya tutup Ibu Bapak semuanya. Semoga Ibu Bapak semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Dan juga terima kasih nih buat Bu Herta, Pak Yogi, Bu Yuli, Bu Devi, Pak Wayan. Luar biasa banget ilmunya malam ini. Dan mudah-mudahan juga Ibu Bapak ada yang